pergi pengajian dulu ya bang, nanti kalau misalnya hujan jangan lupa angkat pakaiannya. Sering nggak istrimu kayak gitu pak? Diam kau, diam. Sering nggak istrimu kayak gitu? Sering nggak pak? Sering. Padahal yang belikan gamis pengajiannya siapa? Siapa? Kita. Diam kau. Sendiri kan duitnya dari orang ini juga. Kau kalau beli sendiri apa pernah kau ingat sama kami? Kau beli bajumu, singlet lakimu nggak pernah berganti, asal dijemur di jemuran bolong-bolong itu. Kasihan kita pak. Mikir bu, mikir. Ustaz kau paham kali, karena nasib kita sama pak, aku pun gitu. Jangan gitulah caranya. Kadang baju lebih banyak bajumu daripada baju suamimu, padahal suamimu yang cari nafkah. Ngaku kau bu, karena aku gitu. Buka lemari semua baju istri, baju Ustadz yang mana? Yang dibawa-bawa lemari. Kadang saya kalau khotib Jumat kan saya suka pakai jubah, pakai gamis. Kadang nggak sadar saya begitu berkaca, loh kok banyak bunganya, rupanya gamis istriku. Saking kan isinya bajunya dia semua itu. Makanya nih jangan suka merintah-merintah. Yang lebih serem hari ini, maaf, banyak para istri ngomong ke suami orang lembut, tapi ke suami sendiri suaranya keras. Ya kau betul-betul. Yang banyak hadir malam ini rata-rata ibu-ibu dan wong lanang gori kita. Iki tandane nang kampung iki wong lanang sing isih urip ya tinggal iki tok iki. Ya Allah. Iku pun padha nelongso kabeh rai ngono semua. Sing penting sehat iki Bu. Masyaallah. Mudah-mudahan ibu-ibu yang hadir ini semua golongan wanita-wanita salihah. Amin. Golongan orang tua salihah. Paling penting golongan istri-istri yang berbakti kepada suami. Aku rada sanksi kowe. Karena sing nang buri kuwi padha menang. Berarti kan sing nang buri kelompok rondo-rondo ya. Ya Allah. Insyaallah semua orang baik, wanita salihah dan berbakti pada suami, mudah-mudahan, amin. Saya dari tanggal 13 di Provinsi Riau ini Bu, keliling, akhirnya sampai ke Kampar. Besok subuh saya harus berangkat ke Palu, Sulawesi. Ya, jadi ya iki bengi ya nggak usah suwi-suwi ya Bu. Kira-kira sampai jam piro? Jam piro? Jam 12. Jam piro? Jam 1. Ini. Maksudku ya saran itu nggak salah. Cuman yo nek saran gawe pikiran ngono. Dan sampai jam 1 aku ngomong 9:30 sampai jam 1 telung jam setengah itu yuk. Ya Allah. Ya rapopo sampai jam 1. Cuman kan lewat jam 12 kuwi kan wis dinoe wis ganti ya. Jadi biasanya niku hitungannya lemburan. Padahal mau disampaikan ini no nominal, nggak ada nominal. Terus nggak eneng nominal. Jaluk sampai jam 1 lembur. Jendak duwe perasaan tenan sampean. Ya Allah. Ya semampunya saja ya. Nah, insya Allah lah. Sehat-sehat. Jadi saya tanggal 13 sudah mulai keliling. Di ini terakhir saya di Riau karena besok harus berangkat ke Sulawesi Tengah. Mudah-mudahan ibu-ibu semua tetap sehat. Amin.
Bapak sehat Pak? Sehat kan? Enggak, coba jujur sehat. Alhamdulillah. Sama kita hormati, kita muliakan Yai lan Bu Nyai, sesepuh bini sepuh, para alim, para ulama, asatis wa ustazat yang hadir dan duduk bersama kita malam hari ini. Salam takjim, salam hormat, salam mulia. Kita doakan guru-guru kita niki adalah guru-guru yang senantiasa diberi Allah sehat, diberikan Allah penjagaan dan perlindungan, dimudahkan Allah segala urusan dunia dan akhirat. Amin. Amin. Allahumma. Menungso kuwi ra bakal dadi wong hebat, menungso kuwi ra bakal dadi wong sukses, menungso ra bakal dadi wong sing berhasil tanpa guru, tanpa ulama. Bener iki Supratman rongokno man. Iki omahe nang pelelawan tapi pecicilane rene. Supratman SE iso dadi wong hebat, dadi anggota DPR, wakil rakyat. Nek ora ana gurune sapa ora? Iso. Ke kampung halamanmu jangan kau lupakan. Kemari dia datang, jangan bawa ucai aja, lain kali bawa aspal, bawa beton gitu. Bukan gak bisa dibawa, cuman kan iki kerjanane Bu Wabu. Kan nggak mungkin dong. Serungokno Bu Wabu. Handphone ditele lho, handphone ae lho. Setan iki. Maka itu berhasil orang, hebatnya orang nek ora ana gurune ra iso Bu Wabu. Lho maaf nih Bu Wabu bisa jadi wakil bupati orang nomor 2 di Kabupaten Kampar sebab ada yang nyoblos goblok. Orang ono sing nyoblos ya orang nang kene jagonge kuwi. Iki kan karena wakil bupati makan jagonge nang dhuwur, nek enggak ya nang kono kuwi. Maka semua itu karena ada gurunya, Pak. Lah Ustaz Ucai kuwi iso ceramah nang ndi-ndi. Lah winginane maaf. Awal bulan 6 baru balik songko Jepang karo Hongkong. Iki bulan 10 mangkat nang Hongkong maneh. Lah tenan kuwi iki iso ceramah nang ndi-ndi, maaf sebab ono sing ngundang. Nek ora ono sing ngundang yo nang omah wae, makane ngeri Bu. Nek ora ono gurune kita ra iso. Maka hari ini maaf Pak Kades, Pak Kapolsek, Bu Wabu, Pak Dewan, maaf Pak Kades ya. Ini bukan perkara jabatan saja yang hari ini persaingannya ketat. Jadi Ustadz pun persaingannya ketat tuh. Lu tenan nih, jadi Ustadz kuwi persaingannya ketat. Sikut sana, sikut sini, gebuk rono, gebuk rene. Makanya akhirnya Ustadz jadi dukun saiki. Rapelan modelnya ngerangkap. Maka hari ini muliakan ulama-ulama, guru-guru tempat kita supaya apa? La fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Berkane kuwi Gusti Allah turun dari langit dan bumi untuk Kabupaten Kampar yang kita cintai. Karena ini negeri Serambi Mekahnya Riau tuh. Jadi muliakan dulu ulama, baru insya Allah Serambi Mekah dan ketauhidan akan tegak lurus di negeri Kamparnya. Amin. Oh, no carane, serasa dikaplui. Artinya ngono. Maka muliakan dulu guru-gurunya, ulamanya, khususnya ulama-ulama sing neng nang kene kuwi. Guru-gurune kita. Tugas Bu Wabu, data ulama-ulama di sini, kasih insentif. Guru ngaji kasih insentif. Ada ya Bu ya? Alhamdulillah. Nek wis eneng Bilal mayit. Jangan sampai Bilal mayit itu dendam Bu. Bilal mayit itu dendam. Kita ninggal nggak ada yang mandiin. Siapa yang mau mandiin? Apa bisa mandi sendiri kita? Kan nggak bisa. Makanya jangan kita hari ini lupa sama ulama. Karena itu yang menjadi tonggak keberhasilan dan keberkahan Allah kucurkan untuk kampung kita. Ulama nang kene
Nek ulama-ulama saka njaba enggak usah pala kali kaya aku, maaf. Aku kan iki diundang. Kami iki kan diundang baru teko. Nek gak diundang apa teko? Mau. Karena diundang makanya teko. Makanya sing dihormati dimulyakno kuwi kiai sing ana nang kampung. Nek kami iki kan undangan bar ceramah mulai. Maka nggak usah dihormati kali biasa ae. Tempat duduk nggak usah dikasih, biar aja dia berdiri sampai mampus, dah biar aja. Koyoke ana kesenjangan sosial tenan iki. Sing lain padha jagung awak ngadeg dhewean. Sinten. Wis balihune awak ngadeg, ceramane kongkon ngadeg. Ya Allah. Mau aku begitu teko iki. Ana sing ngomong la Allah. Nang YouTube itu wong asline ganteng aja. Ya Allah. Makanya aku balik kaya ngene iki aku nggak terlalu bangga kalau dipampang-pampang begini, Bu. Karena ini umurnya hanya sampai malam ini. Iki sesuk wis pindah nang kandang ayam wong. Lho Ustaz kok ngerti? Lho aku pernah ngonangi yuk. Lu tenan Kang. Lu nang baliho raiku resik lho nang kandang ayam telek kabeh. Lah tak takon karo sing duwe kandang pitik, lho maksudmu piye iki? Maksudmu piye iki? Kok sepandukmu ditutupan kandang ayam? Tenang tat. Lho tenang apa? Semenjak sepandukmu dadi tutupan kandang ayam iku lho. Ayam iku lho aman. Kucing pertama, yang kedua, wow, ngendok terus makin deres. Lu napa? Birahi terus lu cangkemmu rusak we kita omong. Makanya hari ini kalau mau berkah Allah jauhkan bala bencana dan musibah, maka muliakan ulama-ulama tempat kita, guru-guru ini tempat kita. Amin. Insya Allah. Sama kita hormati dan muliakan bersama orang tua kita di Kabupaten Kampar, yang dalam hal ini diwakilkan oleh ibunda kita, Ibunda Dr. Haja Misharti SAG MSI selaku Wakil Bupati Kabupaten Kampar. Masya Allah, luar biasa Bu. Orangnya lemah. Sehat ya Bu ya. Masya Allah. Ya. Mudah-mudahan amanah jadi wakil rakyat ya Bu ya. Insya Allah. Nah, maksudku ini. Sing tak pikirno kuwi bojone iku lho. Wong aku bojoku ora jadi wabu, payaku kurus kering lho. Mau menenek bojone jadi wakil apa kurus iku. Aku mikir ket mau ngono iku lho. Kenapa? Karena melihat jadwal beliau tadi banyak, dari sini pindah ke sini, dari sini kemari, akhirnya malam ini sampai kemari. Maka kita doakan beliau dan keluarga senantiasa sehat, dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sama kita hormati Ahlul Bait, Bapak Kepala Desa Air Terbit, Kang Mas Basuki Escape NS. Masya Allah, luar biasa. Sehat kan Pak Kades? Enggak, ini tenang ini. Enggak sakit kan? Tadi kades, tadi pemimpin gue mumet loh Pak. Mumet loh, sampai kurus kering mikir norak ya. Ya Allah, bojone sing ngendi sing wedok? Biasanya nek wong lanang bojone kurus sing wedok pasti mempot gitu. Ya Allah, la ilaha illallah, ada Rasulullah. Jangan nggih. Wes. Wes. Dan cepat. Wes. Iya. Saat mau aku nyocot kopi ramatu, aku nyocot kopinya metu. Sampluk nggih talam nang balik. Beserta dengan kades-kades yang lain, ada Pak Kades Trimanunggal, Masya Allah, dan Kades ini kades-kades yang kita dulu sering ketemu ya kan, sebelum adanya efisiensi kau sering mengundang aku.
Tapi semenjak efisiensi aku udah pernah diundang meneh. Ya Allah des. Ya kan nggak larang-larang kali toh. Ya Allah, sehat ge Pak Kades kabeh ya, insyaallah amanah ya, amin. Kemudian ini abang saya Supratman SE Pak. Saya kenal beliau ini di Kabupaten Pelalawan. Alam itu selalu menunjukkan orang yang jujur dan orang yang tidak jujur Pak. Begitu tadi beliau ngomong, Ucai ini terkenal karena dipromosikan dia dan Pak Juhri Bupati Pelalawan, karena sebab kegantengannya dia dan Pak Juhri lampune mati Pak. Itu tandanya cangkemmu isek ngapusi. Ya Allah, lele apa ora isin gue ngapusi nang ngarepane mama itu. Endi Bu Bu Sumi sing endi Bu? Insyaallah sing endi Bu Sumi? Mamanya Bang Supratman. Insyaallah. Ini luar biasa anaknya. Saya kenal beliau orang baik. Wah luar biasa. Gampang diutangi nek kepepet. Insyaallah sehat Bang Ipan ya, serta keluarga semua, keluarga besar beliau di sini. Pak Kadis Hub, Pak Kadis yang mana? Insyaallah. Kok lemes sekali Pak? Silakan dinikmati Pak ya, nggak apa-apa, nggak usah dipikirkan kali Pak. Karena memang jabatan kadang-kadang memang buat pusing. Karena begini, kata Nabi begini, manusia ini kita buat benar aja kadang suka salah di mata orang, apalagi kalau kita buat salah. Jadi jangan dipikirkan Pak. Saya tahu Bapak banyak masalah karena kok termenung aja gitu Pak. Coba kok senyum dulu Pak maksudku Pak. Ya Allah sehat-sehat nggih Pak Kadis nggih. Insyaallah. Ibu-ibu, ini pemain hadro apa marhaban Pak? Marhaban. Masya Allah luar biasa bajune kompak. Sing lain nyicil, sing lain ngangsur. Kompakan gue. Ini baju dari kampanye Ibu Wabub semalam bukan? Bukan ya Bu ya, bukan. Oh beli sendiri. Jadi sama Bu Wabub belum dikasih? Dikasih lah Bu. Ya Allah ya Rob. Ye wes entek. Para tokoh agama, tokoh adat, tokoh budaya yang tidak bisa gue sebut satu persatu. Bapak Kapolsek yang hari ini diwakilkan sama Bang Ferry. Masya Allah luar biasa Bang. Kalau tak ada beliau ini nggak aman acara kita, karena tugas beliau itu mengawal kita malam hari ini. Betul. Alhamdulillah. Maksudku ini Bang. Yo kan programmu ini gue kan tugasmu ngawal gue yuk keliling, gak usah jagong wae. Ngomong ngawal kok malah ngopian nih maksudnya tuh. Ya Allah, sehat-sehat Pak Kapolsek nih. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayo ngaji. Bu, hari ini kita sudah sampai di 1448 Hijrah, Pak. Lu teko meneh ya. Ya Allah. Maksudku yang ada kayak rapopo ya, berangkang. Hah? Bahasa Indonesia? Banyak orang ngoju. Iya lambung, minta maaf ya. Ambo tak tahu kalau Waang ini banyak orang ngoju sini. Ya. Bocorannya salah, katanya sini banyak orang Jawa, rupanya orang ngocu ya. Pantas, berarti dari tadi Bapak nggak tahu artinya. Berarti tadi ketawa asal ngikut nengok orang ketawa gitu. Oh iya. Betul. Nggak ngomong ya.
Malam ini kita sudah sampai di 1448 Hijrah. Itu artinya Allah masih sayang sama kita. Nopo? Karena Allah masih ngasih kita umur, Pak. Allah sayang sama kita, makanya hari ini, malam ini, detik ini Allah masih ngasih kita ruh, nyawa. Supaya apa? Dengan nikmat umur itu kita ini mampu memperbaiki segala amal yang selama ini mungkin salah. Ya karena memang pada dasarnya manusia ini kan bukan tempatnya benar, banyak salahnya, Bu. Banyak salahnya kita manusia ini, Pak. Ya namanya manusia tempatnya salah. Makanya dengan nikmat umur itu Allah sayang sama kita. Allah panjangkan umur kita karena Allah tahu kita ini banyak dosa. Dengan itu kita disuruh memperbaiki amal ibadahnya kita. Ya semua ini kan kita di sini yang hadir punya dosa, betul? Betul ya Bu ya. Nah Ibu sendiri punya dosa enggak? Punya. Banyak apa sedikit? Banyak. Bener. Bapak-bapak kira-kira punya dosa enggak? Mana lebih banyak, dosa bapak apa dosa ibu? Ayo, mana lebih banyak, dosa ibu apa dosa bapak? Pak, tolong perlawanan apa Pak? Ini pasrah aja modelnya orang ini tuh. Heran aku. Semua kita ini punya dosa. Ibu punya dosa, bapak punya dosa. Ini orang-orang yang duduk di atas punya dosa enggak? Yang kuat punya enggak? Yang duduk, kalau yang berdiri nggak ada Pak Kades. Kan yang ku bilang yang duduk. Loh maaf ini loh, ibu wabu punya dosa enggak? Ini kadesmu. Aku cuman ngomong kadesmu, nggak nanya banyak dosa apa enggak kok punya. Kau kayaknya kau udah jijik kali nengok dia. Lo KB ini semua kita punya dosa lo Kades. Ini anggota dewan punya dosa enggak? Punya. Ini yang ngomong Ustadz Ucap. Kau jangan jadi provokator kau ya. Nah, kita ini semua punya dosa, enggak ada kita yang enggak berdosa Pak. Ustadz, saya kan mewakili, walaupun mewakili, dosanya yang diwakili itu pun sekarang Bapak yang nanggung. Makanya jangan sosok mewakili. Apalagi mewakili cuma duduk-duduk aja, tambah besar. Kita nih semua punya dosa Bapak Ibu. Tapi kenapa kadang kita Pak, maaf, masih sanggup ngumpul bareng, silaturahim, ketemu orang banyak? Karena pada dasarnya Allah sedang menutup aib pada diri kita. Kita ini semua punya aib, tapi Allah masih tutup aib pada diri kita. Sebab apa? Allah masih sayang kepada kita. Nah Allah nggak sayang, Allah akan buka aib kita. Maka kalau aib kita mau dijaga Allah, kita harus pandai-pandai menjaga aib saudara kita. Maka yang mau saya sampaikan pertama, syukuri nikmat hidup yang masih Allah kasih. Karena dengan hidup itu kita mampu memperbaiki apa yang hari ini salah dalam hidup kita, apa yang hari ini keliru dalam kehidupan kita. Dengan nikmat hidup inilah kita memperbaiki sama-sama Bu. Setuju Bu? Halo? Ya Bu nggih? Perbaiki sebelum terlambat. Kata Umar bin Khattab, hitung-hitung amalmu sebelum amalmu dihitung Allah. Makanya makna syukur itu kan 3. Berapa? 1. Ini dalam kitab Matla'ut Thalibin karangan Asy-Syaikh Imam Al-Ghazali, beliau mengatakan, Bu, Pak, maaf, maknanya syukur itu 3. Dari mana Pak Kapolsek? Satu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sedang duduk bersama para sahabat-sahabatnya. Macam kita beginilah ini, duduk. Tahu-tahu nggak lama ketika duduk datang seorang perempuan. Maaf, bukan orang Islam Pak, non Islam, orang Yahudi. Dia datang, maaf, datangnya nggak tangan kosong, dia datang bawa plastik kantongan. Sampai di perkumpulan Rasulullah dan para sahabat, ini orang perempuan ngomong, mana Muhammad? Jenenge bukan orang Islam, maka nggak ngucap salam. Mana Muhammad? Saya Muhammad. Kau Muhammad? Iya.
ini aku bawakan oleh-oleh untukmu wahai Muhammad. Dibawalah oleh-oleh tadi, dikasih. Tapi yang ngasih perempuan ini, perempuan yang ngasih kepada Nabi ini nggak langsung pergi, ditunggui orang makan. Macam aku tadi, semua udah habis makan, tinggal aku sendiri ditengokin, ditungguin gitu. Padahal aku tadi mau tambah. Cuman kan nasi pertama, nasinya udah dijauhkan. Aku sebenarnya tadi sore nengok kari kambingnya itu tadi. Cuman kari kambingnya di depan Bu Wapo. Bu Wapo pun gak geser-geser kari kambing. Padahal pengen kali aku tadi itu. Habis makan aku minta salah, belum makan salah udah suruh kemari. Ini salahnya itu tadi nganggur. Aku mikir ya nanti di pentas pasti ada salah, rupanya nggak ada salahnya, di belakangku malah. Aku nggak berani nyebrang karena kata Nabi, makanlah apa yang ada di hadapanmu. Nggak boleh nyebrang. Apa yang dihidangkan di depanmu itu yang dimakan. Tak ada Ustaz. Dah nelan-nelan ludah aja lah. Ini benar kok. Makanya maaf, wanita ini menunggu baginda Nabi makan. Akhirnya apa? Dibukanya kantong plastiknya, diambilnya buah jeruk dalam kantong plastik tadi, dimakan oleh baginda Rasulullah. Dimakan sedikit, habis. Diambil lagi, yang kedua dimakan, habis. Habis yang kedua diambil lagi, dimakan lagi, habis lagi. Sahabat yang lain mulai bertanya-tanya dalam hati, terutama Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu sahabat yang paling kritis, Pak. Beliau kritisnya bukan main, berbisik kepada Abu Bakar, hei Abu Bakar, ya Umar, coba tengok Rasul itu. Rasul itu kalau makan biasanya nawar-nawari. Rasul kalau makan nawar-nawari Rasul. Rasul makan nawar-nawari kok. Baru jadi anggota dewan makan sendiri-sendiri. Kesel lagu. Rasul makan nawar-nawari. Loh ini kok Rasul sedang makan kok sedikit pun nggak ada nawari sama kita. Kenapa Rasul hari ini begitu rakus? Coba tanya wahai Abu Bakar. Nanti ku tanya, biar aja dulu Rasul makan. Selesai Rasul makan, baru perempuan tadi pergi ninggalkan Rasul dan para sahabat. Sudah pergi, baru Rasul ditanya sama Abu Bakar, ya Rasulullah, ada apa gerangan? Engkau itu biasanya kalau ada makanan barang sedikit saja, kalau kau makan kau selalu menawarkan kepada kami. Tapi kenapa dengan hari ini ya Rasulullah, sedikit pun kau tak menawarkan makanan itu kepada kami? Apakah sangkingkan nikmatnya buah jeruk yang kau makan ya Rasulullah, sampai kau lupa menawarkan kepada kami? Enggak apa-apa, lanjut aja Pak. Bapak kan bukan Rasul. Ya benar. Ya namanya pandangan umum, apa yang dipandang ya diumumkan toh Pak ya. Ya itu. Apakah sangking lah kok iso pas iku mau lho ndelala itu. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Apakah saking enaknya buah jeruk, saking manisnya buah jeruk yang kau makan? Wah, Rasul jawab, Pak Bu. Apa kata Rasul? Hei, andai kalian tahu wahai sahabatku, aku nggak menawarkan sama kalian sangkingkan aseme jeruk. Sangkingkan asemnya jeruk itu. Makanya aku nggak nawarkan sama kalian. Loh, masa asem sih? Asem. Asem toh Pak? Asem kan asem. Teko bentukannya kan ketok. Manono jeruk manis iku cilik-cilik ora ono.
Halo. Jadi makanya aku nyari salak, nggak nyari jeruk. Jadi buah jeruk yang kau makan tadi asam ya Rasul, asam. Tapi kenapa ketika engkau makan buah jeruk yang asam tadi ya Rasul, sedikit pun raut wajahmu tidak menampakkan hal kau sedang makan buah jeruk asam? Itulah yang kutakutkan. Makanya aku nggak mau nawari kalian. Kalau aku nawari kalian, aku takut kalian nggak tahan, nanti mukamu cengar-cengir. Kalau sudah cengar-cengir, nanti yang ngasih itu kecewa. Nah ini Bu, ini adab Pak, adab Bu, adab apa? Kalau kita bertamu disuguhkan orang makanan, enak nggak enak, ngomong enak aja. Inilah hebatnya Rasulullah. Kira-kira Bu Wabub cemana? Kalau disuguhkan jeruk, jeruknya kecut, Ibu ngomong dilanjutkan makan apa dibuka aja biar aja gitu. Kayak Bapak tadi lah, habis nggak Pak? Belum Pak. Itu dipegang-pegang kantongi. Nanti sampai sawitan dibuang. Halo. Ya kan nggak mungkin makan jeruk kecil aja lama kali, itu karena asam ya kan Pak? Iya. Aku takut kalau yang ngasih itu nanti kecewa. Kalau kalian ketika makan itu menunjukkan ekspresi kalian makan buah jeruk yang masam. Makanya aku tahan-tahan. Itulah hebatnya Rasulullah Pak. Rasul tidak mau membuat orang yang memberi kecewa kepadanya sehingga dia tahan kalau itu asam sebenarnya rasanya. Maka tahankan Pak. Soalnya lain kali tanya dulu. Jangan asal main buka aja. Ya benar. Ini benar Bu. Maka makna syukur dari cerita ini apa Ustaz? Pertama, syukur itu kudu nerima. Syukur itu nerima apa yang dikasih, diterima. Dan kalau sudah dikasih, terima, jangan protes. Nggak boleh protes. Nggak boleh, terima aja apa yang ada di depan kita. Terima aja keadaan itu. Jangan protes. Nggak boleh protes. Terima, terimanya dengan ikhlas. Makanya dalam kitab Nasha'ihul Ibad Asy-Syaikh Imam An-Nawawi Al-Bantani Pak, kenapa Ibrahim itu mendapatkan gelar Khalil? Khalil itu artinya kekasih. Khalilullah, kekasihnya Allah. Kenapa Ibrahim itu dapat gelar kekasihnya Allah? Karena salah satu penyebabnya Ibrahim itu tidak pernah protes, selalu menerima apa yang Allah takdirkan kepada dirinya. Nggak pernah protes Ibrahim Pak. Ini hebatnya Ibrahim. Loh maaf, Ibrahim itu loh 70 tahun berdoa Pak Kapolsek, doanya cuma satu. Rabbi habli minas solihin, ya Allah kasih aku anak yang soleh. Apa langsung dikabulkan? Enggak, 70 tahun nunggunya Bu Wabu. 70 tahun. Biar tahu dulu. Ibrahim kenal Ibrahim orang terima nunggal kan Pak? Loh maaf, Ibrahim itu 70 tahun berdoa minta sama Allah baru dikabulkan Allah. Minta apa? Minta anak yang soleh. Lah kita siapa loh? Doa baru sebentar kok pengen dikabulkan Allah. Wong Nabi Ibrahim saja harus penuh perjuangan. Pengen betul Nabi Ibrahim itu anak laki-laki, anak soleh yang mampu nanti meneruskan dakwahnya. Sampai-sampai setiap malam Ibrahim alaihi salam itu duduk temenung Bu. Duduk temenung Pak. Ngapain? Ngarep-ngarep anak. Ibrahim ini kan punya istri namanya Sarah. Sarah kenal? Sarah yang sekarang ikut suaminya brondol. Halo, Sarah datangi Ibrahim Bu. Apa kata Sarah? Bang Baim. Namanya Ibrahim, panggilannya Baim. Loh ini loh, ini aslinya namanya Supratman, ini di Pelelawan namanya Ipan. Kan sok kota, padahal kampungnya di sini. Jijik kadang nengoknya aku. Itu ya sok ganteng loh, heran aku. Halo, Bang Baim, kata Sarah. Iya Sarah.
Kau kenapa temenung bang? Kau pingin punya keturunan ya bang? Enggak Sarah, aku hanya capek saja. Bang, kau jangan bohong bang Ibrahim. Kalau memang kau menginginkan keturunan bang, aku sadar bang, aku nggak bisa ngasih engkau keturunan bang. Aku sadar, 70 tahun kita menikah, aku belum bisa ngasih anak sama abang. Aku ikhlas bang, kalau abang mau nikah lagi ya nggak apa-apa. Aku ikhlas bang, ikhlas. Coba, kalau kau punya istri model begini bang, tiap malam duduk sambil merokok di teras ngelamun, tiba-tiba istrimu ngomong gitu bang, kalau kau mau kawin lagi nggak apa-apa bang, aku ikhlas. Kira-kira cuman gaspol dong. Iya nampak, ini kan pemain, ini pemain semua ini. Ya, hati-hati ya. Tapi tidak dengan Ibrahim alaihi salam. Apa kata Ibrahim? Tidak Sarah, aku tidak akan pernah menikah lagi kalau tidak ada perintah dari Allah Sarah. Sekalipun aku tidak punya keturunan Sarah, berarti itu yang terbaik dari Allah untukku. Makanya Allah selalu ngasih kita apa yang kita butuh, bukan apa yang kita mau pak. Kenapa Allah itu nggak pernah ngasih apa yang kita mau? Karena maunya manusia banyak. Betul. Dan yang paling penting, kenapa Allah selalu ngasih apa yang kita butuh? Karena apa yang kita butuh pasti kita perlu, tapi apa yang kita mau belum tentu kita butuh. Nyambung toh? Apa sing mbok butuh pasti perlu, tapi apa sing mbok gelem urung tentu butuh. Bisa jadi karena gengsi, nengok tetangga ganti mobil harus ikut-ikut, tetangga beli kipas kau kepanasan. Kan wong toko koyo ngene kuwi, tonggone tuku AC ndeken katuan kademen, tonggone tuku mobil lendeken tuku bodrek, mumet ndak sih mikirnya tonggo. Lah ini bener bu. Maka Allah tuh selalu ngasih apa yang kita butuh, bukan apa yang kita mau. Karena maunya manusia itu terlalu banyak. Kenapa terlalu banyak maunya manusia? Karena kadang-kadang akal kita suka dikalahkan oleh nafsu. Nafsu itu yang buat kita nggak cukup. Padahal Allah setelah memberikan kita kecukupan. Siang lawannya hitam, lawannya kaya, lawannya cukup. Dalam Quran nggak ada miskin, kaya pasti pasangannya orang yang cukup. Maka yang buat kita nggak cukup sebenarnya apa? Nafsu, kemauan yang kadang tidak bisa kita kendalikan. Hati kita. Maka Allah ngasih apa yang kita butuh, bukan apa yang kita mau. Harus sadar kita ini bu, ya bu. Maka Ibrahim ngomong, aku tidak akan menikah lagi Sarah kalau tidak ada perintah dari Allah. Apa kata Sarah? Yakin kau bang? Yakin. Tapi kalau ada perintah, itu lain cerita. Gak lama perintah turun pak. Ibrahim suruh nikah lagi supaya dapat keturunan. Ibrahim datengin Sarah. Sarah, ya bang, masih ada tawaran yang semalam? Tawaran yang mana bang? Yang nikah lagi. Oh masih bang. Kenapa? Sudah ada perintah Sarah, aku diperintahkan oleh Allah untuk menikah lagi agar aku dapat keturunan. Oke, nikahlah lagi bang. Oh tunggu dulu Sarah, kata Ibrahim. Apa? Aku tetap tidak akan menikah lagi kalau bukan yang mencarikan calonnya itu kau. Maka sekarang tugasmu tolong carikan calon istri untukku. Ini kata Ibrahim. Ini baru paten bu. Paten ini pak. Kau carikanlah calon untukku. Oke, kalau memang aku yang cari, nggak usah kau nikah sama orang jauh bang. Jadi nikah sama siapa? Nikah sama pembantu kita, nikah sama budak kita. Siapa? Siti Hajar. Ibrahim kaget. Hajar? Iya. Hajar? Iya Hajar. Ibrahim kaget pak. Loh kenapa harus Hajar? Hajar
Hajar. Hajarlah. Itulah kata Ibrahim tuh Pak. Lu kenapa? Siti Hajar ini keturunan Nigeria Pak Bu. Orang Nigeria itu warna kulitnya cuma 2. Kalau nggak hitam, hitam kali. Makanya Ibrahim kaget. Hajar, ya, hajarlah. Nikah Pak, nikah Bu. Dapat anak gantengnya luar biasa. Namanya Ismail. Bukan Ipan Supratman, Ismail. Masih seneng-senengnya baru punya anak, disuruh sembelih Pak. Begitu disembelih, akhirnya Allah tukar dengan seekor kibas dari surga. Artinya apa? Kalau kita mau menerima ketetapan Allah dengan ikhlas, maka Allah akan menggantinya dengan sesuatu yang tidak pernah kita duga-duga. Ibrahim apa menyangka kalau dia nyembelih Ismail secara zahir, tapi yang disembelih adalah seekor kibas. Nggak pernah nyangka. Maka hari ini maaf, nikmat syukur yang pertama terima, nikmat umur dikasih Allah terima, tapi maaf, nikmati, jangan sampai kita lalai dengan nikmat umur yang dikasih. Ini makna syukur yang kedua. Setelah diterima, dinikmati. Tengok Nabi Muhammad, dinikmatinya Pak, udah diterima, dinikmatinya. Dengan nikmat umur ini nikmati. Nikmati maknanya jangan sampai lalai kita ini. Kadang kita dengan nikmat umur yang hari ini badan kita dikasih sehat, kita lalai dengan rasa sehat kita. Padahal kata Nabi, "Iqtanim khamsan qabla khamsin." Manfaatkan yang 5 sebelum datang yang 5. Salah satunya Pak, manfaatkan masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Maka mumpung sehat Pak, manfaatkan nikmat hidup ini untuk berbakti dan beribadah serta taat kepada Allah Ta'ala. Jangan nasi sehat kita males ke masjid. Ini masjid udah besar, cantik, betul? Betul? Kita kadang suka kali bangun masjid berhasil secara fisik, tapi gagal mengisinya secara batiniah. Masjid kadang rame waktu pas tarawih seminggu, habis itu sunyi lagi. Kemana kita sibuk dengan dunia sampai-sampai kita lalai dari masjid, betul? Yang lebih aneh sekarang maaf bang, masjid itu rame pas ada bencana, itu baru rame masjid. Bukan orang sholat, ngungsi. Lu bener toh? Ini fakta, ini realita hari ini seperti ini. Makanya jangan heran kalau Allah hari ini bertubi-tubi menurunkan bala bencana sama kita. Kenapa? Karena kita kadang-kadang lalai akan perintah kita sebagai hamba Allah. Gak usah sok paten kita. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megah kadang-kadang suka buat kita lalai. Hatta zurtumul maqabir, sampai Allah masukkan kau ke dalam kubur. Baru kita sadar, udah mati baru nyesal, pengen hidup lagi, pengen bangkit lagi, nggak bisa. Bu, jangan sampai kita lalai menikmati apa yang Allah kasih sama kita. Ya Bu ya, Bu. Jangan lalai. Jangan. Yang buat orang lalai itu satu, harta. Banyak orang yang lalai karena harta. Makin banyak hartanya kadang makin sombong. Betul? Ada orang sini kayak gitu? Ada? Ada? Yang mana orangnya? Datang. Yang mana? Di sini ada orangnya? Ada? Nggak ada ya? Banyak orang yang karena hartanya hari ini sombongnya bukan main, menganggap apa-apa bisa dibeli dengan harta yang dia punyai. Jangan sombong. Wong harta yang kau kumpul-kumpul nggak kau bawa mati kok. Hartamu itu yang aslinya yang mana? Yang kau belanjakan di jalan Allah. Sawitmu omboh, lahanmu ratusan hektar, ribuan hektar, tapi kalau tidak pernah sedekah, nggak kau bawa mati, hanya jadi rebutan ketika setelah kau mati. Makanya maaf, kalau harta banyak nggak usah sombong-sombong kali, titipannya semuanya. Makanya saya sampai hari ini perkara harta itu saya nggak pusing-pusing Pak Bu. Ini bener.
Saya berani ngomong gini karena sudah saya amalkan. Saya sampai detik ini semua hartaku tak ada satupun yang namaku. Biar tahu kau dulu. Jadi harta Ustadz semua nama siapa? Nama istri lah. Tapi kan nggak sama saya. Ustadz takut, bukan perkara takut Bu Abu. Karena aku mikir, nih aku mati, kalau aku mati nanti malah jadi rebutan. Bagus nama orang itu semua. Ya benar Pak. Semua saya buat nama istri saya. Mobil, rumah, tanah, semua saya buat nama istri. Nggak ada satupun yang nama saya. Kenapa Ustadz berani kayak gitu? Karena rumah, tanah, mobil itu warisan dari orang tua dia. Makanya nama dia gitu loh. Ya, kalau aku yang nyari ya enak tenan woy, kan gitu. Aku nyari setengah mati kok. Pagi pulang petang, kadang nggak pulang-pulang. Ya iya Pak, tanya ini Bapak ini, istri suamimu ini Bu. Kasihan laki-laki, ya kan Pak? Ya. Ya kan Pak? Ya Pak ya. Tengok, kadang kita kerja banting tulang, pagi pulang petang, kadang nggak pulang. Rupanya buka cabang. Saya gitu tuh. Hati-hati. Ya Pak ya, berapa banyak suami yang berbohong demi membahagiakan istrinya, betul? Kau diam kau. Yang ku tanya suamimu, nggak usah ikut-ikutan. Berapa banyak seorang suami yang berbohong demi membahagiakan istrinya, betul Pak? Yang kuat Pak, betul? Seringkali suamimu ini berbohong agar kau tetap bahagia, nggak kepikiran. Sakit nggak dibilang sakit, sakit nggak dirasakan sakit, tahu-tahu mati. Ya benar nih. Maka muliakan suamimu Bu. Jangan kau semena-mena kalau punya suami begitu. Merintah semena-mena. Termasuk kalau pergi pengajian, kalau nggak dapat izin walaupun ini baik, jangan pergi. Bagi yang punya suami, yang janda nggak usah sok izin sama suami orang. Nah, suamiku nggak ada, tat cemana tat aku izin sama suami tetanggaku lah tat. Itu salah. Pengajian ini maaf kudu izin juga walaupun ini baik. Ini enggak, kadang pengajian enggak pamit. Udah dijemput sama kawannya naik motor. Di sini bilangnya apa toh? Motor atau kereta? Nah, terserahlah mau motor mau kereta. Dijemput yuk, ayo yuk. Ustadz Ucai udah ceramah, nanti kita ketinggalan. Dilut mana ya Ti? Iya, masang jilbab cuk. Pigi langsung naik ke atas motor, bukan salam sama suami. Bang, aku pergi pengajian dulu ya Bang. Nanti kalau misalnya hujan jangan lupa angkat pakaiannya. Sering nggak istrimu kayak gitu Pak? Diam kau, diam. Sering nggak istrimu kayak gitu? Sering nggak Pak? Sering. Padahal yang belikan gamis pengajiannya siapa? Siapa? Kita. Diam kau. Sendiri kan duitnya dari orang ini juga. Kau kalau beli sendiri apa pernah kau ingat sama kami? Kau beli bajumu, singlet lakimu nggak pernah berganti. Asal jemuran bolong-bolong itu. Kasihan kita Pak. Mikir Bu, mikir. Ustadz kau paham kali, karena nasib kita sama Pak, aku pun gitu. Jangan gitulah caranya. Kadang baju lebih banyak bajumu daripada baju suamimu, padahal suamimu yang cari nafkah. Ngaku kau Bu. Karena aku gitu, buka lemari semua baju istri. Baju Ustadz yang mana? Yang dibawa-bawa lemari. Kadang saya kalau khotib Jumat kan saya suka pakai jubah, pakai gamis. Padahal nggak sadar saya begitu berkaca, loh kok banyak bunganya, rupanya gamis istriku. Saking kan isinya bajunya dia semua itu. Makanya nih jangan suka merintah-merintah. Yang lebih serem hari ini maaf, banyak para istri ngomong ke suami orang lembut, tapi ke suami sendiri suaranya keras. Ya kau betul-betul
ngomong sama laki orang lembut, ngomong sama laki sendiri kasar, ya kan Pak? Tuh, tengok kasihan bapak-bapak ini, sampai merokok asapnya pun udah nggak keluar, ditelan semua. Jangan gitu lah Bu. Bayangkan perjuangan mereka ini pagi siang malam. Pergi cari nafkah, pergi dari rumah dalam keadaan hidup, belum tentu pulang dalam keadaan hidup. Kadang-kadang otakmu nggak mikir. Nanti suami pulang kerja minta kopi aja kok merepeh, cici aku nengoknya. Suami pulang manen Pak, kadang kita pulang manen, suami minta buatkan kopi, Oma buatkanlah kopi dulu, matamu apa nggak nengok? Aku dari pagi udah bangun ngurus rumah, kau pergi ke ladang, anakmu pergi sekolah, aku lanjut nyuci piring. Habis nyuci piring aku motongi bawang, aku masak, habis masak aku nyapu rumah. Habis nyapu rumah, nyapu halaman, habis nyapu halaman bakarin sampah sampai sangit baunya ini badan. Tengok ke mesin cuci pakaian masih banyak, aku lanjut nyuci pakaian. Berjemuri pakaian yang semalam kuangkat ini masih ku setrika. Kau pulang-pulang enak minta kopi. Siang kau ngopi, malam kau nyusu ngopi. Gaduh Pak, gaduh. Padahal apalah susahnya lari ke dapur nyaruk kopi dalam gelas campur gula kasih air panas, betul? Itu kota apa Pak? Kota infak. Untuk bayar aku. Jangan gitulah Bu. Itu sudah dijalankan. Belum semua kan? Ayo sini ayo jalan sambil salawatan. Sini ambil Bang, ambil. Pak sini dulu Pak, tandai Bapak orang terakhir, nanti sebelahnya ya, jangan dielakkan itu. Ayo sini dulu, sini. Ayo aku mau tahu sedekahnya wakil bupati berapa kok. Naik. Semua naik Pak. Sini. Masya Allah, aku sih langko, aku pikirnya gue ngomong toh. Wis seluruh air, orang dari mau popo kok. Hah? Wis iki ayo masyaallah. Jalankan yuk kotaknya. Yuk sambil salawatan nggih. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah ala yasin. Lagi. Salatullah ala toha salatullah ala yasin. Ada kerdus keluyuran, kerdusnya cari amalan yang isi tambah kesehatan, yang gak ngisi kawannya. Bu orang ini yang ngomong ya Bu orang ini. Udah kau provokator kau. Salatullah salam ala toha salatullah ala yasin. Ada kardus warawiri, kardusnya minta yang isi tambah rezeki, yang gak ngisi bakal cepet daripada mati Pak. Ayo Pak isi. Enggak bawa duit pura-pura ngisi aja Pak. Loh isi Bang daripada mati Bang. Loh kok berani-beranian ini. Salatullah salam ala toha salatullah ala yasin. Kaum muslimin muslimat mari
bekal ke akhirat. Salatullah ala toha ala yasin ala yasin ala yasin. Maka jangan karena kemegahan kita jadi orang yang sombong. Menikmati boleh, tapi jangan sampai lalai dalam kenikmatan itu. Yang buat orang sombong karena harta, yang buat orang lalai pertama karena yang kedua, yang buat orang lalai sampai dia mati sehingga dia lupa dengan kenikmatan Allah. Apa Ustaz? Yang kedua, yang buat orang lalai dan sombong dengan kenikmatan Allah adalah jabatan. Gimana? Lanjut ini? Enggak, kita kesepakatan dulu, enggak asih marah ya. Gimana? Banyak orang karena jabatan sombong. Dulu bukan siapa-siapa, sekarang jadi pejabat Ada orang sini kayak gitu? Hah? Udah jujur aja lah. Jangan kita sombong karena jabatan kita, Pak. Dengar Pak Kades. Ya semua kan kades semua ini. Orang kades semua kok. Kades ada berapa? Jangan sombong. Jadi Kapolsek jangan sombong. Apalagi cuma mewakili. Kadang-kadang mewakili gaya kita lebih kalah Kapolsek dibuatnya. Ada orang kayak gitu sok paten dia Pak. Kalau duduk nongkrong di warung kopi, di kafe, handphone sampai 3 biji. iPhone, Samsung S25 Ultra semua handphonenya. iPhone 17, iPhone 15, 3 biji handphonenya Bu. Duduk supaya dibilang orang hebat. Padahal minta hotspot. Nah, ini orang kayak gini. Jangan karena jabatan kita ini sombong kita. Kenapa Ustaz? Kalau kita karena jabatan kita ini sombong, maaf, nanti nggak ada bedanya kita sama Fir'aun. Ya Pak ya, Bu, Fir'aun kenal? Fir'aun sing saiki melu manen. Fir'aun kui, setan kui sampai angkat jempol sama Fir'aun Pak. Fir'aun tuh sampai angkat jempol setan. Kenapa? Nggak bisa ngomong setan nengok Fir'aun itu. Datang setan, didatangi setan Fir'aun itu. Fir'aun kan toh Pak. Udah denger aja lah, sibuk aja, protes aja, sepala kau yang ceramahnya. Biji kali aku dari tadi protes aja. Namanya Fir'aun ya ya ini Peri ya kan Fir kata setan. Apa set? Ini bestian ini loh Pak Bu. Gini loh Fir kata setan. Aku sesetan-setannya aku kata setan. Aku nggak pernah ngaku Tuhan lah kau cuman manusia, tapi karena punya jabatan kau sombong sampai kau ngaku Tuhan paten kali kau angkat jempol aku sama kau sampai ngakui setan itu sama Fir'aun Pak. Maka jangan karena jabatan kita hari ini kita jadi orang yang sombong. Kau jadi kades karena ada yang nyoblos. Jadi kades makanya duduk di sini. Kalau enggak, sana campur sama orang itu. Dengar kan? Maka jangan sombong. Awak juga anggota dewan, gak usah ketawa-ketawa saja. Aku tahu hari ini efisiensi dan aku yakin dana kampanyenya belum tentu balik itu. Pak jangan sombong. Awak wakil rakyat jangan sombong. Awak wakil bupati hati Bu
Jangan karena sombong, tetaplah bersahaja kepada masyarakat. Karena kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apa? Al maslahatul ammah muqaddimun alal maslahatul khassah. Kata Nabi, ketika kau jadi orang hebat, kau diberikan amanah, dulukan dulu kepentingan orang banyak, jangan dulukan kepentingan pribadimu. Nyambung? Nyambung. Maka kita kalau jadi pejabat harus siap dikritik, harus tebel kuping. Kalau jadi pejabat kupingnya enggak tebal, tipis, itu yang tiap hari berantem berkelahi sama masyarakat. Ya, maka jangan kita sombong karena jabatan. Yang ketiga, yang buat orang kadang-kadang kufur nikmat sampai dia lalai, bahkan sampai dia mati. Kelalaian itu tidak membuatnya sadar apa Ustaz? Ilmu. Banyak orang yang hari ini punya ilmu tapi sombong, menganggap yang lain nggak tahu apa-apa, cuman dia yang tahu. Menganggap yang lain nggak tahu apa-apa, cuman dia yang paham. Menganggap yang lain nggak paham, cuman dia yang paham sendiri. Nggak boleh hidup ini begitu. Ya Bu ya, jangan karena ilmu kita. Kata Nabi, man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Siapa yang tahu ilmunya Quran maka amalkan. Maka jangan sampai karena tiga hal ini kita jadi orang yang kufur nikmat, harta, jabatan, dan ilmu yang Allah titipkan pada kita. Maka terlebih nikmat umur yang Allah berikan sama kita hari ini, Allah memberikan kita kesempatan hidup sampai hari ini supaya apa? Kita mau memperbaiki segala bentuk salah dan dosa selama hidup yang hari ini sudah kita jalani. Karena kita tempatnya salah. Makanya maaf, bulan Muharram, bulan Syuro ini disebut sebagai bulan hijrah, bulan bertaubat, mohon ampun sama Allah. Kenapa Ustaz? Karena di bulan Muharram inilah taubatnya Nabi Adam dan Siti Hawa diangkat dan diterima oleh Allah Ta'ala. Bu, salahnya Adam cuma satu, makan buah khuldi, dikeluarkan dari surga. Nah kita terbalik, salah kita banyak malah pengen masuk. Ya kira-kira bisa enggak? Bisa. Asal apa? Kita mau bertaubat, kita terus mau memperbaiki diri kita dengan salah kita. Makanya Allah ngomong dalam Quran, innalladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fi sabilillah. Orang yang beriman adalah orang yang hajaru, terus memperbaharui dirinya, terus memperbaiki amalnya, terus memperbaharui amalnya. Dari orang yang belum baik jadi orang baik, yang sudah baik semakin tambah baik. Jangan pernah kita puas dengan amal kita, karena kita tidak pernah tahu amal ibadah kita yang mana yang mengundang rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak pernah tahu kita. Ustadz, apa kalau kita mengharapkan amal ibadah kita untuk masuk surga? Nggak cukup modal Pak, nggak cukup modal. Biar tahu kau dulu. Kau pikir hebat kali kau. Karena kita nggak ada yang tahu amal siapa di sini yang paling paten, nggak ada yang tahu amal siapa yang paling baik, nggak ada yang tahu kok. Apa amal Ustadz Ucai di sini yang paling baik? Belum tentu. Apa amal Pak Kades? Belum tentu. Nggak yakin kita. Apa amal anggota dewan? Berat-berat. Apa amal ibu wakil bupati? Belum tentu juga. Apa amal Ustadz Ucai? Belum tentu. Kita nggak tahu amal siapa di sini yang paling baik di antara kita. Karena yang tahu amal terbaik kita itu hanya Allah. Tugas kita nggak usah suka menilai amal orang. Bisa jadi amal orang yang kita nilai ternyata amal dia lebih baik daripada kita. Maka tugas kita bukan menilai tapi mengingatkan. Watawasau bil haq watawasau bis, mengingatkan dalam kebaikan dan mengingatkan dalam kesabaran. Perkara yang mau diingatkan, mau ikut atau enggak, mau dengar atau enggak, itu bukan urusan kita. Yang penting tugas kita cuma mengingatkan. Nyambung. Maka jangan pernah puas dengan amal kita, Bu. Yang mau kita harapkan sekarang rahmat Allah. Ustadz, aku ahlu sholat, udah pasti dengan sholatku aku masuk surga? Belum tentu. Aku rajin sholat, subuh ke masjid, zuhur, asar, maghrib, isya ke masjid, nggak pulang-pulang aku di masjid itu Ustadz. Kenapa? Kekunci di kamar mandi masjid. Wah, pikir dia sholat, rupanya kekunci dalam kamar mandi masjid tuh.
Kayak gitu kok mau masuk surga. Ustadz, apa aku ahlu sodako udah pasti aku masuk surga? Belum tentu. Berapa sih sedekah yang sudah kita kasih dibandingkan dengan nikmat yang sudah diberi Allah kepada kita? Kadang-kadang kita protes, Ustadz sawitku terek, sawitku terek. Kau waktu sawitmu terek kau ngadu sama Allah, tapi ketika sawitmu melimpah tapi kau lupa kepada Allah. Maksudmu piye? Allah itu nggak minta banyak, cuman minta 2,5% setiap kamu panen, Bu. Dengar Pak, jangan awak pelit sama Allah Ta'ala. Intan surullaha yansurkum wa yusabbit akdamakum. Siapa yang menolong agamaku maka akan kutolong. Wa yusabbit akdamakum. Semakin kokoh kedudukannya aku teguhkan, kata Allah. Jangan kita takut miskin melarat gara-gara sedekah. Kayak tadi infak. Tahu kepanjangan infak? Iuran paksa. Makanya tadi dipaksa. Kalau nggak dipaksa lah, nggak keluar, nggak berat lah. Hati-hati kita hari ini. Ya Bu ya, Bu. Jangan sok paten kita sama amal kita. Makanya terus perbaiki amal kita. Supaya apa? Ulaika yarjuna rahmatullah. Rahmat Allah datang pada kita. Apa ujung ayatnya? Wallahu ghafurur rahim. Allah itu pengampun, Allah itu penyayang. Kalau sudah rahmat Allah kita dapatkan, sebesar apapun dosa kita, lebih besar ampunan Allah. Seluas apapun kemaksiatan kita, lebih luas ampunan Allah. Maka yang mau kita kejar rahmat Allah, dengan rahmat Allah itulah memasukkan kita ke dalam surga. Maka pada dasarnya kita ini para pendosa, di bulan Muharram ini perbaiki amal kita, perbaiki hati kita dengan memperbanyak zikir kepada Allah, mohon ampun kepada Allah. Sebab mengapa? Allah sudah kasih kita kesempatan hidup sampai hari ini, sehingga dengan kesempatan hidup itu kita semakin lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Apa kata Rasulullah? Barang siapa yang sama hari ini dengan semalam, maka dia orang yang merugi. Kenapa? Dikasih kesempatan tapi tak mau jadi orang yang lebih baik. Siapa yang hari ini lebih baik daripada hari semalam, maka ini orang yang beruntung. Tapi kata Allah, siapa yang hari ini lebih buruk, lebih jelek daripada hari semalam, maka yakinlah ini orang yang celaka, kata Allah Ta'ala. Maka jangan karena umur kita hari ini dikasih Allah, lantas amal kita semakin menurun. Nanti kita termasuk kepada orang yang celaka. Malik yaumiddin. Anak aku ini kak sholat mak tuh. Apa kata mak? Ya Allah, nggak nyangka aku nak kau bisa macam begini nak. Terharu, nggak sia-sia mak masukkan kau ke pondok pesantren, nak hafal Quran, bisa kau jadi imam, bagus suara kau. Ini anak aku kak, anak aku kak. Anak aku yang imam ini ke anak aku. Ya kawan tuh pun emosi. Aku tahu ini anak kau, cuman ini sholat muncung kau diam. Nangis anak tuh pulang ke rumah. Ayah, oma, oi, suruh guru ngaji tuh bawa uang bayar ngaji. Berapa? 10.000. Oh, ngajar ngaji ikhlas. Ikhlas pala otak kau lah ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa mawalah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faqala Allah ta'ala, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Wa kadzalika anzalnahu Qur'anan Arabiyyan wasarrafna fihi minal wa'idi la'allahum yattakuna aw yuhdisu lahum dzikra. Wa qala ta'ala, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna fahum la yuftanun. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrayni lang tadillu ba'di
ma in tamassaktum bihima kitaballah wa sunnata rasulih. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Sehat ibu? Ibu sehat? Sehat, alhamdulillah. Ini luar biasa, Pak. Kenapa aku bilang luar biasa? Tadi begitu disampaikan Ibu Kabar Kesrah, terhitung MTQ tanggal 24, berarti hari ini. Penutupan tanggal 25, berarti besok penutupan. Aku terkejut, kalau gitu malam ini tak jadi aku pulang. Allahu Akbar. Ini luar biasa dan semangat ibu-ibunya luar biasa. Mudah-mudahan ibu-ibu yang hadir ini semua adalah wanita-wanita salihah, para istri salihah, para istri yang berbakti kepada suami. Tak yakin aku menjawab amin tadi. Masya Allah. Ini hebatnya ibu-ibu Tapanuli Tengah nih. Kenapa Ustaz? Di atas gunung, di bawah laut Pak, tapi tak kendor sedikit pun. Betul Bu? Tengok, acara di gor tapi semangat luar biasa. Tak peduli, tak dapat tempat di bawah, naik ke atas. Nenek itu paling depan, nenek itu tengok, paling atas. Menandakan ibu-ibu di sini insya Allah semua tergolong kepada golongan wanita yang salih dan salihah. Amin. Sehat Pak? Masya Allah. Ini tinggal laki-laki di Tapanuli Tengah yang masih hidup. Allahu Akbar. Warna ibu-ibu ku tengok yang lebih ramai kan. Insya Allah. Sama kita hormati dan muliakan serta takzimi bersama para alim, para ulama, para asatis wa ustazat, para masaikh, para abuya, para tuan-tuan guru. Salam takjim, salam hormat, salam mulia. Tidak mengurangi rasa takjim dan hormat saya. Mohon maaf, mohon izin tuan-tuan guru, saya minta halal redoknya saya berada di atas. Minta izin guru-guru. Muliakan guru-guru kita Bapak Ibu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al ulama warasatul anbiya. Bahwasanya ulama itu pewaris para nabi. Jadi kalau kita muliakan guru-guru kita, maka itu yang menjadi asbab Allah turunkan keberkahan dari langit dan bumi untuk kita. Apa kata Allah? La fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Ketika penduduk negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah, maka Allah akan kucurkan keberkahan dari langit dan bumi untuk penduduk negeri itu. Mudah-mudahan kitalah orang-orang yang hadir ini. Amin. Muliakan guru-guru ngaji itu Pak. Muliakan guru-guru ustadz-ustadz tempat kita. Muliakan ulama-ulama tempat kita. Ulama-ulama yang ada di Tapanuli Tengah ini terutama. Bukan kami Pak. Kalau kami ini adalah orang-orang yang diundang. Betul. Maka biasa aja, tidak usah disambut kali. Makanya minumku Cleo kecil. Maka jangan disambut-sambut kali, biasa aja. Memang ada kue sama buah di situ, tapi tak ada yang berani buka. Aku dari tadi mau kukoyakkan plastik tuh segan pula, aku pikirkan. Dalam hatiku Pak Wakil aja tak bergerak, masa aku yang bergerak kan gitu. Dalam hatiku tipis juga pergaulan kawan ini, aku bilang. Allahu Akbar ya Allah. Maka muliakan guru-guru di tempat kita, ustadz-ustadz tempat kita. Doa mereka diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul? Tengok Pak Kakan tadi mendoa, Masya Allah, luar biasa, lancar. Nengok teks. Allahu Akbar.
Ustadz kenapa berani sama kakak kami? Beliau abang saya. Lepas nih ngopi kita kan bang? Masya Allah. Allahu Akbar. Maka al ulama warasatul anbiya, memuliakan ulama maka sama dengan kita memuliakan Nabi. Mudah-mudahan itu yang menjadi asbab Allah turunkan berkah, dan itu pula yang menjadi asbab Allah jauhkan negeri kita, khususnya negeri Tapanuli Tengah ini, dari bala bencana dan musibah, saudaraku. Amin. Sama yang kita hormati orang tua kita di Tapanuli Tengah, Bapak Bupati Tapanuli Tengah, yang hari ini diwakili oleh Bapak Wakil Bupati Tapanuli Tengah, Bapak Haji Mahmud Effendi Lubis. Masya Allah, beliau orangnya luar biasa, santai aja. Pangkai santainya, sangkingkan santainya, plastik buah itu pun tak terbuka. Enggak. Maksudku begini, boleh santai, cuman sambil berpikir lah, itunya yang kupikirkan. Masya Allah. Sehat Pak Wakil ya, mudah-mudahan Pak Wakil sehat. Sama kita hormati Bapak Sekda Kabupaten Tapanuli Tengah. Masya Allah. Sehat Pak Sekda? Masya Allah, luar biasa Pak Sekda. Beliau hadir di tengah-tengah kita dan terlambat. Jangan ulangin lagi itu ya Pak. Ustadz kok berani? Saya sudah jumpa beliau di Deli Serdang. Masya Allah, beliau ini luar biasa. Dari Serdang ke Tapteng, sibuk memikirkan masyarakat. Tengok, putih semua rambut beliau. Masya Allah. Tapi beliau insya Allah adalah pemimpin yang amanah. Amin insya Allah. Sama kita hormati anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah. Sehat bang? Masya Allah, luar biasa. Cemana? Udah balik modal? Awak bertanya pun salah juga. Tak ada betulnya aku bercakap di sini nih, heran aku. Sehat Pak Dewan ya? Masya Allah. Jangan awak banyak menuntut sama wakil rakyat hari ini. Kenapa Ustaz? Alasan efisiensi, penajaman dan lain sebagainya. Jangankan menolong orang, membalikkan modalnya pun belum sampai sekarang. Wah, dia harap-harap maklum sajalah. Cuman tetaplah awak berbuat untuk masyarakat. Ya bang ya, dengar ini bang, jangan ngangguk-ngangguk aja. Sehat Bang Dewan ya, insya Allah. Ngopi kita nanti insya Allah. Sama kita hormati para camat, para lurah, para kepala desa yang hadir, Forkopimda yang hadir, Pak Danlanal hadir, insya Allah. Kakan Kemenak Kabupaten Tapanuli Tengah, Kakan Haji yang hadir. Baru disebut. Beliau dari tadi tak ada disebut. Jadi kakan itu sekarang ada dua Pak. Satu kakan Kementerian Agama, yang kedua kakan Haji. Wadi tepuk tangan. Beliau tak disebut dari tadi, Masya Allah. Makanya potong rambut tuh. Sehat bang ya, Masya Allah. Ibu Kabakesra Kabupaten Tapanuli Tengah, Masya Allah, yang secara lugas menyampaikan kata sambutan dan laporan panitia. Ibu-ibu, bapak-bapak yang tak bisa aku sebut satu persatu, ibu wakil yang hadir, ibu istri wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah beserta ibu mertua, kemudian siapa lagi yang datang Pak? Pimpinan-pimpinan ormas Islam yang tak bisa ku sebut satu persatu, saudaraku yang tidak seakidah denganku, walaupun kau tak seakidah denganku, tapi kita saudara di bawah naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para peserta musabaqah tilawatil Quran, para dewan hakim, para panitia yang luar biasa yang sampai hari ini terus bekerja menilai para peserta. Kompak bajunya aku tengok, merah. Sama macam ambal depan nih. Saya begitu sampai di hotel tadi disambut sama ketua panitia, Bang siapa? Siapa Bu Kabak? Abang itulah. Dibawa aku masuk. Ternyata di situ ada beberapa panitia. Karena saya tadi datang masih pakai baju kaos. Saya turun dari mobil, saya masuk ke hotel, saya ambil kunci. Ada beberapa panitia yang menunggu di lobi. Kusumpahkan Pak Wakil, tak ada yang tanda sama aku, dan tak yakin mereka kalau aku ustadznya malam ini. Doakan gajimu Dewan Hakim dipotong 50%. Macam tak yakin orang nih kalau aku ustadznya malam ini. Kenapa aku datang berkaos? Akhirnya setelah ganti baju barulah orang itu yakin. Itu pun dalam hati mereka iya tidak begitu. Pak Wakil pun tadi datang saya ke rumah beliau macam tak yakin juga, iya tidak kawan gitu. Musabaqah tilawatil Quran ini adalah seninya umat Islam Pak Sekda. Ini saya sampaikan Pak. Ini seninya umat Islam. Dan umat Islam ini maaf punya seni, salah satunya Pak nih musabaqah tilawatil Quran. Kenapa dikatakan musabaqah tilawatil Quran? Karena apapun yang dilaksanakan dan dilakukan di situ tidak lepas dari Al-Quran. Yang dibaca Al-Quran, yang dihafal Al-Quran. Qori kita tadi, ustadz kita tadi luar biasa, qori nasional membacakan ayat suci Al-Quran. Tenang tidak membaca tadi? Enak enggak didengar suara beliau? Sedap Pak. Adem enggak hati kita mendengar? Adem. Mana ustadz itu tadi? Hilang. Pantang udah teken hilang langsung. Allahu Akbar. Ini seninya umat Islam Pak. Dan seninya umat Islam ini harus kita kenalkan kepada anak-anak kita. Kenapa begitu? Karena kalau tidak dikenalkan dengan Al-Quran anak-anak kita hari ini maaf, akhlak dan adabnya akan jauh dari nilai-nilai agama. Maka judulnya hari ini apa? Melalui musabaqah tilawatil Quran kita wujudkan generasi Qurani yang berakhlak mulia, cerdas dan berdaya saing. Quran ini ada semua Pak. Yang lalu, yang hari ini, yang akan datang sudah tertulis di dalam Al-Quran. Maka Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa kadzalika anzalnahu Qur'anan Arabiyya wa sarrafna fihi minal wa'idi la'allahum yattaquna aw yuhdisu lahum zikra. Kata Allah dalam Quran apa? Demikian kami menurunkan Al-Quran itu, kata Allah, dalam bahasa Arab supaya Quran itu mampu menjadi peringatan bagi orang-orang yang takwa kepada Allah. Jadi Quran ini peringatan untuk kita Pak. Peringatan Bu. Bu. Peringatan. Pak, peringatan. Pak Dewan. Peringatan. Peringatan untuk siapa? Untuk masyarakat, untuk pemimpin terutama. Peringatan Pak. Untuk saya, untuk kita para pendakwah, para ustadz, Quran ini peringatan. Maka yang diingatkan itu siapa? Seluruh manusia. Harus ada pengingatnya. Quran itulah pengingat itu Pak. Ustadz pun harus diingatkan juga. Jangan mentang-mentang ustadz awak hari ini awak tak mau diingatkan. Oh nggak bisa. Kita ini manusia juga. Betul Pak? Apalagi hari ini persaingan ustadz ketat. Ketat kali jadi ustadz sekarang. Bukan jadi anggota dewan aja bang. Biar tahu dulu bang. Jadi ustadz pun persaingan ketat. Sikut sana, pukul sana, jelekkan sini, hina sana, hina sini.
Inilah yang membuat perpecahan itu. Maka disatukan lewat Quran. Hudal linas wa bayyinati minal huda wal furqan. Petunjuk bagi manusia, pembeda antara yang hak dan yang batil kepada manusia. Maka Quran ini peringatan. Kita ini diingatkan kembali. Jangan maaf, hari ini Quran, musabakoh tilawatil Quran hanya sekedar seremonial belaka. Nah, ini yang jadi penyakit hari ini, Pak. Ini yang sakitnya kita. Mau ada event MTQ tingkat provinsi baru kita sibuk. Tapi setelah selesai event, para ahlul Quran kadang-kadang dibiarkan, Pak. Yang sakitnya kita di mana-mana itu, bukan di sini aja, di kampungku pun sama. Ustadz kok tahu? Rasakan itu Lo bener, Pak. Bener, Pak. Kita rasakan itu. Hari ini maaf, kita tengok mana lebih besar, gaji guru ngaji sama gaji les bahasa Inggris, mana lebih besar? Udah Bapak diam aja, keuangan soal ibu-ibu. Coba Bu, mana lebih besar? Pertanyaannya, kau mati nanti dalam kubur, ada malaikat tuh menanyamu pakai bahasa Inggris. Hello mayit, good morning, how are you mayit, how are you palotak, itu how are you. Tetap ditanya pakai bahasa Quran, Pak. Marabbuka, mannabiyuka, ma imamuka, bahasa Quran. Maka muliakan orang-orang yang mengajarkan Quran. Jangan maaf, Quran ini hanya maaf dikenalkan, dilombakan hanya pas waktu event saja, tapi selesai event guru-gurunya kadang kita abaikan. Ini tugas orang tiga ini yang duduk di tengah ini, tiga orang. Sorot dulu kameranya ke tiga orang. Tugas orang itu tiga. Tugas bupati, wakil bupati, tugas sekda, tugas anggota dewan. Jelas Pak Dewan? Sedih Pak kadang-kadang menengok maaf, guru ngaji itu maaf 100.000 kadang tak terbayar awak. Nangis anak tuh pulang ke rumah, ayah, oma, oi, suruh guru ngaji tuh bawa uang bayar ngaji. Berapa? 10.000. Oh, ngajar ngaji ikhlas. Ikhlas pala otak kau lah ikhlas. Kenapa kadang kita lebih pelit memuliakan orang-orang yang mengajarkan Quran, padahal yang diajarkan adalah pedoman hidup manusia, bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat. Mau bicara apa? Bicara pemimpin. Di Quran ada, Pak. Jelas. Tengok dulu kemari. Ngomongi pemimpin, di Quran ada. Apa ada pemimpin? 4. Fabima rahmatin minallahi linta walahum walau kunta fadzan ghalizan lam faddu min haulik. 1. Fa'fu anhum wastaghfir lahum. 2. Wasyawirhum fil amr. 3. Fa iza azamta fatawakkal 'alallah. 4 pedoman jadi pemimpin tuh. 1. Kata Allah dalam Quran, lintalahum, pemimpin tuh lemah lembut. Jangan awak jadi pemimpin kasar. Hari ini awak jadi pejabat karena ada yang memilih awak, karena ada yang mencoblos awak. Dengar. Jangan awak udah jadi petentang-petenteng, bos. Aku nggak cakap di sini, aku cakap di sana. Cuman orang sana tuh berkawan sama orang sini. Nah, ini yang jadi masalah sekarang, Pak. Serius, Bang. Nih, pemimpin tuh lemah lembut. Tegas boleh, tapi jangan sampai kau lukai hati masyarakat. Tidak pilih kasih, tidak tebang pilih dalam memberikan keadilan. Ini makna kelembutan tuh, Pak. Tengok Umar bin Khattab, Pak Sekda. Umar bin Khattab itu, Pak Sekda, enggak, ini aku sampai jam berapa kira-kira ini? Enggak, jangan bebas. Kalau bebas sekarang ku tutup, kenapa berubahnya? Orang udah adanya kesepakatanku sama Bu Kabakes, kan? Sampai jam berapa kita ini kira-kira, Pak, Bu?
Jam 12. Mak, aku ceramah jam 10 tadi sampai jam 12. Nggak masalah sama aku jam 12. Cuman kan hitungannya 2 jam. Aku di mana-mana ceramah sejam. Jadi kalau lewat sejam itu biasanya hitung lembur itu. Allahu Akbar. Jadi Umar bin Khattab ini mengajarkan bagaimana kelembutan menjadi pemimpin. Umar ketika dia didatangi orang Yahudi, Pak. Maaf, orang Yahudi ini bukan orang Islam. Berarti tidak seakidah dengan Umar bin Khattab. Betul nggak, Pak? Ya ini kita bicara real saja, Bang. Kita bicara real saja, Bu. Umar bin Khattab didatangi sama orang Yahudi, masyarakatnya, Bang. Dia datangi Khalifah Umar bin Khattab. Hei Umar, ya, aku mau nuntut keadilan sama kau Umar. Apa itu? Kau mutasikan aja gubernur kau itu, Umar. Waktu itu gubernurnya siapa? Abdurrahman bin Auf. Umar presiden. Maka apa yang dihebatkan dari kita dengan jabatan kita hari ini? Aku wakil bupati, Ustaz. Umar presiden. Tapi bajunya, maaf, tidak lebih, di bajunya itu ada 9 tambalan. Dijahit. Baju Pak Wakil ada ditambal. Baju Pak Sekda ada ditambal. Baju Pak anggota DPR ada ditambal. Tak ada, Pak. Tapi Umar bin Khattab 9 tambalan di bajunya. Tak yakin dia. Raja Irak datang. Ketika datang ke rumah Umar bin Khattab, ditanya, mana yang namanya Umar? Akulah Umar itu. Ternyata Umar, maaf, sederhana hidupnya. Didatangi sama rakyatnya yang bukan seakidah dengan dirinya. Dia laporkan kepada Umar. Apa yang mau kau laporkan? Rumahku digusur. Siapa yang gusur? Gubernur. Kenapa digusur? Ada proyek pembangunan masjid. Rumahku kena. Oh gitu. Iya. Jadi cemana? Ya tolonglah, jangan sampai rumahku digusur. Itu baru 2 minggu dapat bedah rumah tuh. Itu pun masih batu sepotong lagi biar tahu kok dulu mah. Setengah mampus nak mengurus itu, datang ke camat tak ada di kantor. Iya, payah mendatangkannya. Jangankan jumpai camat, jumpai DPR setengah mampus datangnya. Jadi payah ngurusnya, payah. Itu pun baru 2 minggu. Masa mau dibongkar untuk pelebaran masjid? Jadi cemana? Gak usah kau nangis. Kau ambil tulang unta tuh. Diambil tulang unta, Pak. Dihunuskan pedang Umar, digaris. Kau kasih sama siapa? Sama gubernur Abdurrahman bin Auf. Didatangi Abdurrahman bin Auf, didatangkan kepada dia tulang yang sudah digores pedangnya Umar. Ditengok sama Abdurrahman bin Auf. Gemetar Abdurrahman bin Auf. Seakan-akan tulang itu berbicara. Hei Abdurrahman bin Auf, jangan kau sombong. Hari ini kau punya jabatan, tapi suatu saat kau bakal seperti tulang yang hari ini kau pegang. Gemetar Abdurrahman bin Auf. Ditelepon kepala proyek. Halo Pak Dinas PUPR. Iya, stop pembangunan itu Loh ada apa Pak? Udah stop aja. Kenapa? Udah diam kau. Daripada kena mutasi aku diam. Stop. Bangun balik rumah orang Yahudi itu. Artinya apa? Lembut kepada rakyat, tidak tebang pilih dalam memberikan keadilan. Inilah makna pemimpin yang diajarkan dalam Al-Quran. Maknanya apa? Al-maslahatul ammah muqaddimun alal maslahatul khassah. Pemimpin itu harus mampu mengedepankan kepentingan umat dibandingkan dengan kepentingan pribadi akan dirinya. Ini baru makna pemimpin yang diajarkan Quran. Maka kalau sudah begini, insya Allah akan tercipta masyarakat yang mampu untuk berdaya saing. Kalau sudah pemimpin ngikut Al-Quran, ikut aturan agama, insya Allah Tapanuli Tengah akan segera bangkit. Amin. Ini insya Allah. Yang kedua,
Makna pemimpin dalam Quran apa Ustaz? Wa'fu anhum wastaghfir lahum. Pemimpin itu mudah memaafkan dan mudah memberi maaf, tidak dendam. Ini kadang main dendam awak. Itu aspal jalan itu, batas rumah itu aja. Yang sana, oh jangan, dulu tak mencucuk aku itu. Nah ini tak boleh. Nah, ini kasih proyek, ini kasih dana hibah, ini jangan. Kenapa? Dulu tak mendukung aku. Kadang ada begitu Pak. Inilah yang merusak apa? Tatanan sosial di tengah-tengah masyarakat. Sehingga apa? Muncul yang namanya kesenjangan sosial, ketidakmerataan pembangunan di tengah-tengah masyarakat. Maka hilangkan itu semua. Kan sudah selesai, maka saling maaf memaafkan. Dulu dia lawan kita, dulu dia musuh kita, mungkin dulu dia tak memilih kita, tapi sekarang kau yang jadi pemimpin, maka semua itu adalah tanggung jawabmu saudaraku. Ini yang harus kita terapkan dalam kehidupan. Yang ketiga, pemimpin menurut Al-Quran apa Ustaz? Wasyawirhum fil amr. Pemimpin itu suka bermusyawarah Pak. Pemimpin itu suka datangi masyarakatnya, dia tanya apa maunya masyarakat. Tengok, waktu tadi kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, menyanyikan Mars MTQ, yang kita tengok kegiatan-kegiatan pemimpin-pemimpin kita yang turun ke masyarakat. Betul? Masya Allah, inilah pemimpin yang kita mau, datang ke masyarakat, bertanya apa maunya Pak, apa maunya Bu, bagaimana yang harus kita buat, apa yang harus kita kerjakan, supaya apa? Tepat sasaran. Wasyawirhum fil amr. Datang ke masyarakat bukan menurunkan wibawa kita, tapi dengan kita siapa masyarakat, itu yang akan membuat kita jadi pemimpin yang mulia. Kenapa? Kita peduli kepada masyarakat yang kita tanggung jawabi. Yang keempat, apa yang diajarkan Quran oleh pemimpin? Faiza azamta fatawakkal 'alallah. Pemimpin itu harus berserah diri kepada yang Maha Menciptakan. Siapa dia? Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Quran ini pedoman, Quran ini petunjuk. Jadi pemimpin di Quran sudah ada tuntunannya. Mau jadi apa lagi? Ustadz, apa? Aku ibu rumah tangga, aku seorang istri. Ada tuntunannya dalam Quran Pak. Bu, Quran mau masuk surga, Quran, ikuti kata Quran. Ar-rijalu qawwamu 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin perempuan. Sehebat-hebatnya jabatanmu di kantor, kau tetap makmum dalam rumah tangga. Itu yang harus kau pikirkan. Betul kan Pak? Betul kan? Ya ini sedih semua wajahnya ini Bu. Wajah-wajah tertekan semua ini. Ustadz kok paham derita kami Ustadz? Karena deritamu juga derita yang kurasakan. 11-12 nya kita ini Pak. Apalagi biniku harahap, macam kenal pot bocor dalam mulutnya. Iya Pak. Maka hari ini Bu, maaf, betapa banyak hari ini maaf seorang istri yang tidak mengikut tuntunan Al-Quran. Sehingga apa? Kadang-kadang tak sadar kau keras kepada suamimu, kau lalai dalam mendidik anak-anakmu. Mana buktinya? Semenjak ada FB Pro, banyak emak-emak sekarang gila konten. Jijik kali aku nengoknya. Tuh, ini nyata ini Pak. Maka jangan heran kalau kata Nabi itu apa? Al-ummu madrasatul ula. Ibu itu sekolah yang utama bagi anak-anak. Macam mana sekolah itu mau bagus kalau gurunya tak bagus? Maka ibu kalau mau punya anak-anak yang ahlul Quran, maka ibu-ibu, emak-emaknya kudu harus dekat dengan Quran. Ini baru hebat. Ngaji Bu.
Jangan gila buat konten. Aku tak menyalahkan kau ikut konten, kau buat video, silakan Bu. Karena agama tidak melarang kita untuk ikut perkembangan zaman. Agama tidak melarang. Bahkan diperintahkan dalam Al-Quran, ya ma'syarul jinni wal ins in istata'tum an tanfuzu min aqtaris samawati wal ardi famfuzu la tanfuzuna illa bisultan. Kata Allah, hei jemaah jin dan manusia, lintasi kau 7 petala langit, lintasi kau 7 petala bumi. Kau tak mampu melintasi illa, kata Allah, kecuali bisultan, dengan kekuatan. Apa makna kekuatan di sini Ustaz? Para mufassir berpendapat makna sultan, makna kekuatan di sini adalah ilmu pengetahuan. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-uqadu wa tanfariju به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد